Maju. Ketua kelas. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fida Karisma yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula, yang saat ini Bu Fida berperan sebagai OJT Fasda. Ya, OJT Fasda, sementara Bapak semuanya ini berperan sebagai peserta. Nah, ini suatu hal yang sangat menggembirakan yang pernah saya sampaikan bahwa sini sekolah kita ya ini sudah mulai moncer dan mudah-mudahan semakin moncer. Silahkan nanti ada teman-teman yang lain bisa mengikuti jejak Bu Fida begitu. Nah, Ibu, Bapak yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat. Nah, semuanya hebat. Saya senang pada penjenengan semuanya, saya bangga pada Bapak Ibu semuanya. Ya, perlu dipahami bahwasanya peran ya Bapak Ibu guru ini tidak pernah surut Bapak semuanya. Ya. Justru saat ini tantangan yang kita hadapi ini semakin berat, semakin kompleks. Ya. Peran kita sebagai guru ya adalah siswa ini tantangannya semakin berat. Maka untuk itu pendekatan kita ini ya tidak hanya pendekatan yang responsif, ya, tetapi juga dengan kreatif dan tentunya juga berbasis kekuatan. Nah, kekuatan ini tentunya kita bersinergi, ya, bersinergi dalam kita mengatasi. Ya, dan kita membina, mendidik anak-anak kita, siswa-siswi kita. Ibu Bapak, sebagai kepala sekolah saya menyadari ya, betapa berharganya setiap langkah yang Ibu Bapak ambil untuk menyentuh hati, membuka pikiran siswa-siswi kita dengan hati, ya, dengan hati, dengan pikir untuk menyentuh siswa-siswi kita, ya tentunya agar menjadi anak yang luar biasa yang berkarakter. Untuk itu, dalam semangat kolaborasi dan peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan, ya kami dengan penuh keterbukaan menerima 7 jurus BK hebat. Ulangi, 7 gini ya, 7 jurus BK hebat. Nah, yang tentu nantinya akan disampaikan oleh fasilitator daerah Gelombang 2 yaitu Ibu Fida Karisma yang di depan tadi saya sampaikan dalam mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat untuk sekolah. Aplikasi ini hadir bukan sebagai sebuah buku manual Bapak, melainkan sebagai kompendium digital ya, yang berisi strategi, tips dan refleksi praktis yang dirangkum dari pengalaman terbaik para konselor. Itu tujuan adalah untuk memperkaya hasanah metode kita, memberikan sudut pandang yang segar. Ya, dan yang terpenting menjadi pengingat bahwa Bapak dan Ibu tidak berjalan sendirian. Ya, maknanya depan tadi ada kolaborasi. Begitu. Mari kita jadikan aplikasi ini sebagai teman berbagi. Wadah untuk saling menginspirasi dengan strategi yang telah teruji. Pengingat diri, refleksi bahwa setiap interaksi kecil sekalipun memiliki kekuatan untuk mengubah.
adalah strategi penghubung yang memperkuat kolaborasi kita demi satu tujuan, kesejahteraan psikologis dan kesuksesan akademik peserta didik. Ini Ibu Bapak semuanya yang perlu kita pahami dan kita dalami bersama. Berikutnya kepada Bapak dan Ibu, para ujung tombak pembentuk karakter dan penjaga kesejahteraan mental di sekolah ini, saya ucapkan terima kasih atas dedikasi tanpa lelah. Mari kita eksplorasi, adopsi, dan adaptasi 7 jurus BK hebat dengan semangat kebersamaan. Selanjutnya, tak lupa disampaikan selamat berkarya, selamat membimbing, dan teruslah menjadi cahaya bagi setiap siswa yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu, mari kita tutup slogan ini. Nanti kalau saya menyampaikan 7 jurus hebat, ya maka maaf 7 jurus BK hebat, saya ulang. Bapak Ibu menjawab bimbingan tepat generasi hebat. Nah, 7 jurus BK hebat. Bimbingan tepat generasi hebat. Baik, Bapak semuanya, terima kasih. Ya, kemudian selamat Ibu Fida untuk melanjutkan kegiatan di siang hari ini. Ya, semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di praktik baik 7 jurus BK hebat. Ya. Di sini sebenarnya saya juga belum mahir terlalu, tapi kemarin terpilih secara tidak sengaja mungkin dari Dinas Pendidikan, dan alhasil hari ini saya harus memberikan praktik baik kepada Bapak Ibu. Hari ini kita santai saja, kita evaluasi tentang refleksi diri kita sebagai seorang individu yang dikatakan sebagai seorang guru, kan? Meskipun mungkin dulu Bapak Ibu di sini tidak bercita-cita sebagai guru, ada mungkin yang tidak bercita-cita sebagai guru, ya ada Pak Guru, kalau yang lagi sudah Amel, Linda gitu ya. Banyak sekali yang sebenarnya kita bukan terjebak ya, tapi tidak mau melakukan ini karena mungkin satu takdir, kedua ya sudah pekerjaan inilah yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, tetapi dari hal itu saya yakin sudah beberapa tahun sekarang, saya yakin di sini juga sudah lebih dari 2 tahun mengajar, alhasil itu menjadi seperti apa ya? Oh, ya udah ini hidupku, mungkin seperti itu. Ya, seperti itu. Mungkin ini hidupku yang ya mau tidak mau aku harus menjalani, dan pasti kita harus merubah jadi lebih baik. Nah, di situ. Ini sebenarnya bukan untuk jadi guru yang terbaik, bukan, tapi individu kita yang harus kita perbaiki dulu sebelum kita ke siswa-siswa kita. Seperti itu. Nah, kemarin alhamdulillah tanggal 27 kalau tidak salah itu 29 sampai 2 Oktober itu saya sudah melakukan kegiatan pelatihan selama 4 hari di Hotel Ibis. Nah, di situ dapat 7 jurus BK hebat ini. Nah, ini akan saya tularkan sedikit kepada Bapak Ibu guru yang bukan hanya BK, tetapi Bapak Ibu guru non BK ataupun guru makro. Di sini nantinya, nah ini kalau sudah lulus, saya mendapatkan 7 kartu ini kalau sudah lulus. Seperti itu, alhamdulillah sudah saya dapatkan semuanya, dan ini sekarang praktik baiknya. Selanjutnya guru bisa tahu. Kenapa kalau semua guru harus tahu 7 jurus BK hebat? Bukan karena kita sebagai pendidik, tapi karena
sebenarnya kita itu sama-sama orang yang saling membutuhkan di sosial, seperti itu. Bukan hanya tentang diri kita sendiri, tapi bagaimana kita dengan berpasangan dengan orang-orang sekitar. Nah, kalau BK itu kan lebih ke psikologis. Jadi hari ini tidak tentang nilai bagaimana itu Bapak Ibu guru di sini saya nilai tidak, tapi seperti refleksi bahwa oh, apakah saya sudah melakukan hal ini untuk diri saya sendiri yang nantinya juga bisa berpraktik baik untuk anak-anak di sekolah. Karena kan kita sudah SRA, maka kita juga harus menyediakan tempat yang aman dan nyaman bagi para siswa dan siswi di sini, para murid gitu ya. Nah, tapi kenapa kok jatuhnya itu di BK? Karena ada undang-undangnya. Nih, ada undang-undang yang pertama ada UU nomor 14 dan yang kedua dikuatkan lagi bahwa BK adalah sebuah profesi yang dimana itu memang harus dilalui pendidikannya. Jadi tidak semuanya bisa disebut guru BK. BK, bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan itu berbeda dengan konseling, itu yang harus dipahami. Oke, undang-undangnya. Terus yang kedua, BK perlu tampil dalam wajah yang baru. Sekarang kita ada keterlibatan dengan guru wali. Nah, dari situ juga banyak yang dimana guru wali mungkin hanya sampul depan, tapi kalau BK tidak sampai berlomba-lomba. Nah, di sini nanti kita akan memahami dulu kenapa toh. Nah, Bapak Ibu guru juga boleh kok yang namanya ke ruang BK untuk istilahnya apa ya, berdiskusi ya. Mungkin kalau konseling itu mungkin kalau Bapak Ibu guru punya cara-cara yang tepat gitu, tapi mungkin berdiskusi ketika menjadi seorang guru atau ketika menangani anak-anak dengan berbagai macam karakter dan individu. Karena kita pun, diri kita sendiri pun juga orang yang punya karakter dan individu unik masing-masing. Selanjutnya bisa. Nah, 7 jurus itu apa aja Bapak Ibu? Nah, ini yang pertama kenali potensi, 2 kelola emosi, 3 tumbuhkan resiliensi atau daya lenting atau daya kuat, daya juang, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Nah, karena ini hubungannya dengan banyak hal, bukan hanya dengan guru BK, maka Bapak Ibu diminta terlibat dalam hal ini. Itu Pak. Nah, dalam aplikasi ini saya ada 4, yaitu ARKA. Ya, yang ARKA A pertama adalah aktivitas, kedua adalah refleksi, ketiga adalah koneksi, dan keempat adalah aplikasi. Sekarang bukan evaluasi ya, tetapi refleksi. Karena kalau refleksi itu kaitannya luas dari masing-masing guru dan siswa. Next. Nah, ya, 2 jurus BK yang sudah saya aplikasikan kepada para siswa. Kemarin, alhamdulillah saya sudah memberikan 2 jurus BK ini. Yang pertama kenali potensi, dan yang kedua adalah kelola emosi. Nah, ini kenapa saya dari 7 itu memilih ini Bapak Ibu? Karena ciri khas dari Semarang Utara. Yang pertama, anak-anak itu belum tahu siapa tuh dirinya. Dirinya saja dia belum tahu, apalagi potensinya. Terus yang kedua kelola emosi. Banyak nggak kata-kata kasar di lingkungan ini? Ya. Seperti itu ya. Malah kadang kita itu, kemarin saya angkat permasalahan ini di ketika pelatihan. Terkadang itu bukan anak yang mencontoh kita, tapi kita malah mencontoh anak di sini. Seperti itu. Karena apa? Karena ya itu tadi, di lingkungan itu dia bertumbuh sangat amat kurang, gitu ya, dengan berbagai macam karakter. Bapak ibunya mungkin pergi dari rumah, adanya kematian orang tua atau orang tua yang meninggal, perceraian, lalu figur atau busung ayah ibu. Busung ayah ibu itu dikenal dengan sebagai ada ibu dan ayah, tapi keberadaan figurnya tidak ada. Nah, itu di sana. Dan banyak kan di sini. Nah, yang paling tepat menurut saya ada dua jurus ini yang
saya aplikasikan kemarin di kelas 7, meskipun belum semuanya, istilahnya seperti itu, baru beberapa kelas. Nah, tujuannya apa toh? Nah, ini baik dari guru BK maupun non BK. Yang pertama, kita itu sendiri tahu dulu. Kenapa saya ngambil kenali potensi? Karena takutnya Bapak Ibu guru terkadang ngasih tahu ke anak, oh nilainya itu kurang, tapi ternyata diri kita sendiri saja juga kurang refleksi terhadap materi yang diberikan, gitu ya. Contohnya apa? Gaya belajar siswa. Itu dalam kenali potensi ini kemarin saya coba 3, yaitu gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Satu lagi memang belum saya lakukan, yaitu kepribadian, tes kepribadian. Nah, apalagi selanjutnya, ini video yang sudah saya buat dengan anak-anak ini di 7F. Yang pertama judul kenali potensi, untuk beberapa kelas sudah. Salah satunya saya mengambil video di 7F. Ini ada tes gaya belajar. Nah, ini salah satu screenshotan siswa, dia tertingginya auditori. Saya pakai dengan aku pintar. Saya berikan aku pintar. Nanti bisa Bapak Ibu guru mapel bisa menggunakan ini juga jika dibutuhkan untuk pembelajaran ini. Lalu ada tes kecerdasan majemuk. Ini salah satunya siswa intrapersonal. Oh, ini baru majemuk. Ya, intrapersonal, kecerdasan majemuk. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang masih ingat kecerdasan majemuk apa saja? Ya, spasial, linguistik, intrapersonal, interpersonal, kinestetik, gitu ya. Ada spasial. Nah, Bapak Ibu guru itu kan pasti punya kecerdasan masing-masing. Nanti kalau mau ngecek boleh. Tapi yang saya ingat waktu itu diseminasi Bu siapa itu ya? Kita sudah pernah ya di aula. Bu Sisil, ya, kalau tidak salah, tes gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Nah, nanti bisa saya berikan linknya, bisa Bapak Ibu gunakan secara pribadi ataupun nanti untuk anak-anak. Jadi seperti itu, boleh. Selanjutnya, Bu. Nah, Bapak Ibu guru ada yang bisa mengartikan ini? Pak Gugu, yang nggak merasa terjebak sebagai seorang guru? Saya bisa. Oh, Pak Firly? Ya. Apa? Kalau melihat dari gambar itu berbeda-beda hewan, tapi belajarnya satu, Bu. Iya. Apa? Ada monyet, ada gajah, ada ayam. Ayam. Dalam satu pokok, ibaratnya dalam satu pokok bahasan, anak-anak harus bisa, walaupun berbeda-beda karakter. Betul. Tepuk tangan Pak Firly. Ini yang pertama. Kenapa di sini kemarin Bapak Ibu saya di 7C saya ingat sekali saya menggambarkan, saya tidak bisa menggambarkan dengan baik, tapi saya menggambarkan ini lingkaran adalah monyet, ini kotak adalah bisa. anak-anak itu paham ternyata paham kenapa? Ternyata setiap orang itu punya perbedaan. Coba ini tadi yang Pak Firly sampaikan, ya gurunya satu. Siswanya digambarkan dengan hewan, maksudnya karakternya ya, ceritanya ada gagak atau ayam mungkin, ada monyet, ada penguin, ada gajah, ada ikan, ada laut. Nah, coba kalau satu guru, misalkan hewan itu, guru itu minta silahkan semuanya tes dengan memanjat. Apakah semuanya bisa memanjat, Bapak Ibu? Iya. Gimana Bu ini? Bu ini nggak bisa memanjat. Iya. Bu ini saja tidak bisa memanjat. Benar. Kenapa ini digambarkan seperti itu, Bapak Ibu? Karena kita punya anak-anak karakternya berbeda. Lah, tadi kembali lagi tes gaya belajar lagi. Kok kita ngasih cuma catatan terus? Kasihan nggak yang anak-anak yang kinestetik misalkan, yang harus butuh praktek. Terus misalkan anak-anak yang auditori atau gaya belajarnya dengan mendengar.
kalau mencatat terus, apakah dia berfungsi dengan baik gaya belajarnya? Alhasil mereka ya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Coba, ikan bisa manjat deh. Ikan lebih tepatnya di mana? Pasar, Benar, pasar. air gitu ya. Maka setiap anak itu berada pada karakternya masing-masing. Dan kemarin saya juga melakukan asesmen wawancara Bapak Ibu, alhamdulillah kelas 7A sampai D sambung selesai. Asesmen wawancara. Saya tanya tentang apa kegiatan yang kamu lakukan setelah pulang sekolah. 20% di sini menjawab les, nggak ada 20%, 15%. 15% itu menjawab les ada, ngaji ada, komunitas di luar ada. Sisanya 85% hanya menjawab di rumah dan tidur. Padahal biaya pendidikan sudah gratis, bukan? Kalau berpikir atau bertanya seperti itu ya, orang tuanya itu kemana? SPP sudah gratis, tapi iya, kegiatan yang diberikan ke anak sampai rumah selesai Bapak Ibu. Nah, di situ. Maka ya alhasil nggak ada yang ikan bisa berenang di tempat kolam renang, tidak ada elang yang berhasil terbang tinggi karena tidak difasilitasi dengan baik. Makanya alhamdulillah sekolah memberikan fasilitas. Nah ini Bu Koordinator Bu Eva dan Bu Amel. Itu diberikan fasilitas yaitu ekstrakurikuler. Nah, sini Bapak Ibu. Lanjut di panggung. Nah, sekarang ke yang kelola emosi. Ini santai aja ya, jadi diem baik. Saya berikan satu lembar kertas, tidak perlu dicoret-coret, tidak perlu diberi nama. Ini akan saya gambarkan situasi kedua. Ya, kalau tadi kenal potensi, kita harus tahu karakter siswa masing-masing bagaimana. Nah, kalau yang sekarang ini kelola emosi. Jadi kalau tadi kita mengenal siswa di dalam kelas dengan karakter keilmuannya atau kognitifnya lebih tepatnya, sekarang kita menuju ke kelola emosi. Bapak Ibu sudah merubah kertas masing-masing ya. Oke. Tidak perlu bisa ditaruh di tangan ya. Belai-belai dulu. Asik. Jangan terlalu kasar ya. Oke, belai-belai. Ya, Bapak Ibu, saya ini ibaratkan kertas ini adalah diri kita. Gitu ya. Diri kita tuh tipis banget sebelumnya. Sebenarnya setiap orang itu punya kesensitifan yang berbeda. Oke, ya, Bapak Ibu bisa nih. Nanti harus bisa. Tujuannya kelola emosi itu dari tahu kayak ini. Anak-anak juga kemarin saya minta praktek ini kertas, ya. Ini yang dari 7E kelola emosi. Nah, kita ke bermain kertas emosi. Kita sabar. Oke, saya ceritakan sedikit ya Bapak Ibu. Jadi nanti ini responnya, kertas ini adalah respon yang baik, bisa Bapak Ibu lakukan. Kalau Bapak Ibu sedikit kecewa, bisa melipat kertasnya. Kalau Bapak Ibu sedih atau marah, bisa meremas kertas ini. Kalau Bapak Ibu marah sekali, bisa merobek kertas ini. Ya, oke. Ceritanya nanti saya sampaikan. Pagi-pagi Bapak Ibu dari rumah dengan hati gembira setelah gajian dan PPD cair. Iya, yang belum cair ya, sudah ada dana 10 juta di rekening Bapak Ibu.
yang Bapak Ibu inginkan sesuai dengan Bapak Ibu harapkan. Hari ini kelas yang paling Bapak Ibu sukai masuk karena anak-anak tersebut anak-anak yang aktif dan bisa berkolaborasi ketika Bapak Ibu mengajar. Setelah itu, ketika perjalanan yang punya pasangan dengan suaminya atau istrinya, berangkat, yang belum, berarti mungkin dengan bapak-bapak gojek. Ya, minta ya. Oke, setelah itu, ya, ketika berjalan, media yang Bapak Ibu buat terjatuh di genangan air. Yang akan Bapak Ibu berikan terjatuh di genangan air. Tidak nampak atau tidak teringat gitu, jadi terlepas begitu saja. Sampai sekolah, Bapak Ibu masuk, lalu dikabarkan oleh teman-teman. Uang PPD ataupun yang sudah diberikan ternyata diminta kembali. Bu, nggak pernah perasaan, Bu. Bapak Ibu tersulut emosi untuk membawa siswa tersebut ke ruang BK dan mengatakan bahwa anak ini mengganggu sekali. Tidak. Nah, itu yang selain kembali, ternyata siswa yang membawa siswa di tengah itu ternyata adalah siswa yang menyimpan media yang terjatuh tadi yang Bapak Ibu sudah buat. Karena pertengkarannya adalah yang satu meminta untuk dikembalikan, yang satu tidak usah, dia Bapak Ibu tidak masuk ke Oke. Terus Bapak Ibu dipanggil oleh kepala sekolah karena ada penilaian secara mendadak hari itu juga dari pengawas. Semuanya namun ketika keluar dari ruang kepala sekolah, Bapak Ibu mendapatkan kabar rekening yang tadi salah sebenarnya tidak salah dan dikembalikan.
rasanya. Kalau memang gajian, kalau anak bukan gajian. Kalau beberapa anak yang langsung meluluskan kertas ini, karena tadi luapan emosinya sesaat tadi harus juga ada yang menyampai seperti Pak Firly. Memang kebangetan ya. Satu rana nabung. Nah, itu Bapak Ibu, kenapa digambarkan dengan kertas? Coba, kalau kertas ini tadi, ya, yang sebenarnya lurus, langsung kita sobek dan lain-lain, apakah bisa kembali? Nah, itulah luapan emosi. Maka kita diminta untuk mengelola emosi selanjutnya. Kenapa harus ada sel? Atau sosial emotional learning ini tadi. Kalau Bapak Ibu melakukan hal itu di kelas, sama dengan kertas tadi ya. Hasil harusnya kan masih bisa diperbaiki, tetapi sudah tidak bisa. Meskipun tadi ada Bu Amel yang kertasnya malah dibuat pesawat-pesawatan. Oke, itu bukan salah, karena nanti ada jawabannya. Kalau Bu Amel membuat seperti itu, mulai dari ditekuk, Pak Berti kok langsung marah. Kenapa loh? Biasanya harus jawabannya marah karena kerjanya bukan masalah yang Nah, Bapak Ibu bisa ada 5 ciri ya di kanan ya, tutup ya. Ya, ditekuk satu jempolnya, ditutup empatnya. Jempol juga tak. Iya. Nah, ini di sini Bapak Ibu. Ternyata kita itu punya kendali loh di tangan ini. Sama dengan tadi, maka tadi kenapa kertas? Karena pengendali adalah di tangan ini. Nah, Bu Amel tadi kenapa kok bisa menjadi karena menjawabnya bisa jadi ya. Nah, saat kita di sini kita berada di zona hijau. Apa ini Bapak Ibu? Kita gambarkan selanjutnya bukan. Nah, ini kita gambarkan bahwa tangan ini batang otak. Jika begitu begini ya. Terus ini tuh otak. Nah, ya, ini kalau ini tuh pawang, masih tergenggam itu pawang. Kalau dalam psikologis keemosionalan, ini kita tuh masih dibentuk pawang. Nah, selanjutnya bisa. Nah, ini tadi tinggal menempatkannya di mana sih bunglon ini. Kalau bunglon ini ditempatkan pada situasi merah, ya maka akan ketemu marah. Nah, lalu next, gitu. Nah, kalau ini terbuka, ini sudah reptil. Alhasil, ini tadi kertas tadi yang dipegang langsung disobek, karena si pawang tadi tidak menutup. Gitu. Ya, jadi kita ibaratkan ini otak, bawah ini adalah batang otak, lalu ini adalah pawang, ini korteks, ini limbik, ya, ini limbik, dan ini reptil. Apa sih jadinya? Bulan, keluar itu reptilnya. Gitu ya, keluar itu reptilnya, marah dengan marah. Ini dicontohkan situasi Bapak Ibu dulu. Gitu ya. Tuh. Nah, coba kalau yang satu, misalnya gitu. Nah, kalau yang satu sistem pawangnya masih berfungsi, maka si reptil tidak akan keluar hasil tadi. Kenapa kok tadi berbeda-beda? Bu siapa? Bu Kofifa masih utuh, Pak Guntur masih utuh, kertasnya? Oh masih utuh juga. Ayo Kak Gogo, ingat Kak Gogo, nggak boleh nakal Kak Gogo. Ini dia Bapak Ibu jawabannya. Berarti Bu Amel tadi memilih untuk melakukan sesuatu ketika dia emosi. Kocak sama kocak. Ada jurusnya 4, 7, 8. Apa itu? 4 tarik nafas, 7 tahan nafas, 8 hembuskan nafas. Mungkin Bu Amel tadi seperti itu. Alhasil adalah ambil salah satu model pilihannya
lihat aja permainan. Alhasil dia tidak akan marah karena fokusnya sudah berbeda. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini tadi. Kalau tadi sistem kita emosi kita tadi genggaman tangan kita dari emosi ke tindakan, hasil kayak Pak Berli, jebret. Tapi kalau sistem kita dari emosi jeda lalu ke respon, maka seperti Bu Amel mungkin akan mengambil tindakan yang lain. Seperti itu. Gitu ya, kita gambarkan ini seperti kita melakukan sesuatu. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh berdiri sebentar. Lagi kita ada tunjuk-tunjuk. Ada 10 pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak Ibu nantinya. Ya, Bapak Ibu bisa maju atau mundur. Kalau berarti kalau ini bisa mundur ya. Jadi kalau kembali lagi berarti maju. Kalau merasa itu iya berarti mundur. Kalau iya mundur, kalau tidak sesuai kategori semua. Kalau iya besok. Kalau iya tetap saja. Kalau iya mundur. Kalau melakukan, kalau tidak berarti tetap di tempat. Pertanyaan pertama. Apakah setiap mandi Bapak Ibu bernyanyi? Saya nggak melakukan tetap, saya nggak mandi. Kalau dia tetap. Yang kedua, dan bisa maju lagi, kembali lagi. Yang sudah ini, kalau diingat-ingat ya, berapa pilihannya, berapa kali menggunakan. Setiap memasak mie instan, Bapak Ibu guru mengikuti petunjuk yang ada di dalam mie instan. Literasinya loh, literasinya. Oh, saya mundur. Oh, pesannya bagus. Oke, balik lagi. Ingat-ingat ya, kembali ya. Ketiga, lebih menyukai kerja kelompok atau kerja individu? Lebih menyukai kerja kelompok. Silakan dulu. Ya, keempat. Apakah Bapak Ibu termasuk orang yang gebuk dalam satu kelompok? Kalau tidak maka tidak rame. Apakah Bapak Ibu peka terhadap perasaan orang lain atau pasangan? Oke, kembali lagi. Karena ketika melihat drakor, drama Korea atau drama Cina atau drakor, drama Cina, Bapak Ibu ikut tertarik perasaannya ke dalam film tersebut. Suka memelihara tanaman ataupun hewan. Banjir, Pak.
belajar dengan angka. Ya. Angka. Lebih menyukai belajar dengan gambar. Siapa yang lebih menyukai? Salah ini. Oke, kembali lagi terakhir. Lebih menyukai belajar dengan suara. Ya. Oke, terima kasih ya, berapa jumlah yang sesuai juga? Oke. Ya, berarti Bapak Ibu guru sudah mengenal diri Bapak Ibu sendiri ya. Ya. Jadinya Bapak Ibu berarti sekarang sudah bisa, kalau sudah mengenali diri Bapak Ibu juga bisa mengenali diri orang lain, terutama kita di lapangan yaitu siswa atau murid, ya. Lalu tadi pengelolaan emosi. Nah, itu Bapak Ibu. Simpel kan? Itu saja yang ingin saya berikan materi. Jadi Bapak Ibu sebelum nanti kembali lagi ke lapangan, Bapak Ibu boleh refleksi diri. Apakah Bapak Ibu sudah siap menjadi guru, membawa atau membangun karakter yang berbeda? Tadi bimbingan tepat generasi hebat. Bimbingan itu bukan berarti hanya khusus guru-guru BK, tetapi Bapak Ibu guru yang non-BK di kelas juga membimbing dengan pelajarannya. Kalau kami guru BK itu membimbing dengan materi yang perkembangan siswa. Itu Bapak Ibu. Oh ya ini. Nah, terakhir yang saya sampaikan ke anak, saya merasa apa? Nah, ya, kalau sudah merasa, terus saat kamu, nah, saya ajarkan ke siswa, kalau kamu tidak menyukai sesuatu atau hal yang tidak nyaman, bisa kamu lakukan dengan cara seperti ini. Kamu menyampaikan, saya merasa marah saat kamu mengambil makanan saya berharap kamu tidak mengulangi hal itu lagi. Itu untuk apa? Ini tadi cara kita mengendalikan diri agar tidak keluapan emosinya tidak salah. Oke, slide 4. Nah, ini tadi titiknya atau terakhir 7 mereka hebat ini mengajarkan mendidik bukan hanya memtransfer ilmu. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu lebih paham dan lebih baik daripada saya. Tapi yang memang dibutuhkan anak sekarang dengan karakternya memang nggak bisa kita langsung 100% kasih pelajaran yang berbeda, tapi memang ada keterikatan emosional dan tadi pengenalan diri ke siswa, biar nanti siswanya bisa lebih baik. Itu Bapak Ibu, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan memberikan waktu untuk saya untuk memberikan praktik baik. Semoga apa yang tadi saya berikan bisa jadi refleksi untuk diri sendiri sebelum ke siswa. Jadi yang tadi mungkin Ibu tadi ya, Ibu Leli, siapa tadi terjebak belum siap menjadi seorang guru, semoga ini menjadi refleksi. Refleksi untuk sekian dari saya tutup. Saya nanti akan berikan warna ini ya. Nanti Bapak Ibu guru bisa merefleksikan diri sendiri, menulis apakah Bapak Ibu guru sudah bersiap menjadi seorang guru yang dinanti siswanya. Nanti bisa di
papan ini akan saya foto hasil refleksi sebagai diri ya, bukan refleksi ini ya. Ya, kalau Bapak Ibu guru sudah siap, jadi nanti bisa ditempel di papan depan. Sudah saya di papan refleksi. Kasih nama apa bukan? Silakan mau kasih nama Judes, mau siap boleh. Nanti ditempel di papan refleksi. Apa? Silakan direfleksi ya. Bapak Ibu sudah merasa Kirim foto aja. Saya merasa apa saat siswa apa, saya berharap siswa menjadi apa. Saya merasa bagian. Boleh pakai nama, saya merasa bahagia pada saat tanggal. Di depan nanti akan saya dokumentasikan sebagai hasil refleksi. Dan nanti juga akan saya jual karena itu nanti untuk laporan cetak. Saya merasa sebagai guru saat siswa saya berhadap Lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. yang sudah bisa ditempel di depan. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan bersama